Halo, perkenalkan nama saya Leonisa Meli Anjani, NPM 2061201016, Manajemen 3A. Di sini saya akan menjelaskan data science. Data science bekerja dengan cara mengumpulkan, memilah, dan menganalisa data yang diperlukan untuk kemudian dikomunikasikan yang berguna untuk pengambilan yang panjang dan waktu yang lama. Menjadi hambatan produktivitas sektor manufaktur di Indonesia. Data science sebenarnya sudah dimanfaatkan perusahaan-perusahaan untuk membantu pengolahan data yang dimiliki. Mereka menyadari bahwa dari kumpulan data yang diolah dengan tepat akan menghasilkan informasi yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Data science mulai santer terdengar pada tahun 2018. Sejak itu data science menjadi populer dan mulai banyak diterapkan di berbagai bidang karena manfaat yang diberikan. Misalnya dalam industri makanan seperti restoran cepat saji, dengan menerapkan data science kita bisa mengolah data penjualan seperti melihat preferensi konsumen dalam memilih menu makanan berdasarkan umur untuk menentukan komposisi paket menu sehingga punya item tertentu. Contoh penerapan data science di bidang kesehatan yang paling relevan dengan kondisi sekarang ini dalam untuk mengetahui perkembangan COVID-19. Dengan mengetahui perkembangannya, pemerintah akan lebih mudah dalam mengambil tindakan yang dapat menahan persebaran virus, memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya wilayah yang sudah parah persebaran virusnya untuk lebih menjaga kesehatannya. Kombinasi disiplin ilmu tersebut membuat data science powerful untuk mengolah big data. Data science dapat membantu proses pengolahan data yang meliputi pengumpulan data, manipulasi data, hingga analisis data dengan melakukan pemodelan pada kumpulan data untuk menghasilkan informasi berupa insight yang berguna dan bisa dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan di masa depan. Data science mengolah big data di mana berisi data terstruktur maupun tidak terstruktur. Jadi tidak hanya data numerik saja tetapi juga data berupa suara, gambar, teks, dan sebagainya. Manfaat data science dalam dunia bisnis yaitu untuk memberikan efisien dalam sistem dan proses produksi dengan menggunakan beberapa tipe analisis. Data science menghasilkan hasil analisis yang lebih efisien sehingga kebijakan bisnis yang dihasilkan dapat memberikan dampak efisien terhadap kinerja perusahaan seperti efisien waktu, biaya maupun sumber daya. Hal ini akan meningkatkan penjualan dengan menggunakan strategi terbaik untuk upsell dan cross-sell. Meningkat loyalitas konsumen hingga mengoptimalkan konversi dari setiap kanal promosi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan metaverse. Metaverse kini menjadi perbincangan banyak orang. Metaverse akan diminati banyak orang. Aktivitas manusia berpindah ke dunia fiksi.
Metaverse adalah game changer teknologi media ternama. Fortune menyebut metaverse akan secara radikal mengubah cara berinteraksi secara online. Bagaimana merek beriklan, seberapa cepat kripto diadopsi, dan sejumlah aspek kehidupan lainnya. Metaverse akan menjadi nyata dan umum seperti halnya dengan internet. Pendiri Epic Game. Bagaimana cara kerjanya? Kehadiran headset virtual reality (VR) seperti Oculus telah memberikan dorongan besar pada gagasan metaverse. Cara klasik untuk memahami ini adalah dengan meninjau kembali film Marvel. Ada beberapa adegan dia mengenakan setelan Iron Man dan mendapatkan informasi dan beberapa visualisasi di head-up display HUD dari hal-hal yang dia lihat secara real time. Untuk sebagian besar, itu adalah teknologi yang disebut artificial reality AR. Jadi, metaverse dapat dikonotasikan sebagai tempat yang berada di luar dunia atau alam semesta yang ada di dunia maya, tetapi terasa sama nyatanya. Perkembangan konsep metaverse. Metaverse adalah konsep yang melibatkan dunia online di mana orang dapat berinteraksi dengan orang lain, berkolaborasi, dan berkomunikasi secara virtual, tanpa harus berada di ruang yang sama. Hal ini konsepnya sama seperti Zoom atau Google Meet yang sering biasa kita gunakan untuk mengikuti mata kuliah. Meskipun hanya menatap layar, tetapi masyarakat akan benar-benar melihat anggota keluarga atau kerabatnya seperti di hadapannya. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.